said that we couldn't last together. Last together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul Sistem Koordinat. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Saya Trisna Ramadhani dengan NIM 8558566725. Saya Nur Hamidah Burpane dengan NIM 8558640227. dan saya Siti Najwa Silutanga dengan NIM 85588349. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama dalam modul 7, yaitu Sistem Koordinat. Kegiatan belajar 1, Sistem Bilangan Real. Pada sistem bilangan, hubungan antara himpunan bilangan asli atau N, himpunan bilangan cacah dalam bentuk W, himpunan bilangan bulat atau J, himpunan bilangan rasional atau Q, dan himpunan bilangan real atau R saling berelastasi, yaitu N, C, W, C, J, C, Q, dan R. Bentuk desimal suatu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang berbentuk desimal. Dari bilangan rasional, sebagai penghasil pembagian terhadap pembilangan oleh penyebut menghasilkan. Bilangan di belakang koma terjadi pengulangan dan tidak terbatas. Lalu bilangan di belakang koma tidak berulang dan berakhir dengan pengulangan bilangan 0. Contohnya, seperti yang teman-teman lihat, contohnya adalah 4/7 sama dengan 0,57142,857. Lalu di belakangnya ada 14,2857. Lalu untuk contoh di bawahnya ada 7/8 sama dengan 0,8750 dan seterusnya. Lalu ada bentuk desimal dari bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dibentuk. Menjadi bentuk desimal dari bilangan irasional menghasilkan bilangan di belakang koma yang tidak berulang, tidak terbatas, dan tidak berakhir dengan pengulangan bilangan 0. Contohnya ada, teman-teman bisa lihat, yaitu akar 7 sama dengan 2,64575131 dan 10,645. Lalu contoh kedua ada akar 37 sama dengan 6,08276253 dan 02982. Lalu di sini ada sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius pada bidang 2 dimensi dibentuk oleh 2 garis bilangan real seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu garis horizontal dan garis vertikal yang saling berpotongan tegak lurus di titik 0 dan setiap garis. Titik potong atau titik 0 tersebut disebut titik asal atau origin. Sumbu yang horizontal biasa dinamakan sumbu X dan yang vertikal dinamakan sumbu Y. Sumbu Y adalah itu yang ada di atas, arah ke atas, dan sumbu X adalah dia adalah sumbu yang horizontal. Sumbu negatif X dan sumbu Y membagi 2 koordinat menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran atau quadrants, sehingga bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuardun. Penomoran kuardun diurut menurut arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Di situ ada penjelasannya, kuardun 1, kuardun 2, kuardun 3, dan kuardun 4, teman-teman, di sebelah kanan saya. Ada contoh soal, gambaran di samping adalah gambaran posisi titik P, buka kurung 2,3, terhadap sumbu negatif X dan sumbu negatif Y. Seperti yang teman-teman di samping bisa lihat, itu adalah sumbu negatif X dan sumbu negatif Y antara P buka kurung 2,3. Jadi garis sumbu di atas itu dia ditarik ke atas dari nomor 2, dari angka 2 ditarik ke atas sampai mendapati angka 3, yaitu P buka kurung 2,3, dan itu dia ditarik dan diluruskan ya teman-teman. Lalu ada rumus jarak. Ketika 2 titik dihubungkan dengan garis lurus bagian garis antar 2 titik tersebut, ruang garis A, line segment, panjang ruas garis tersebut menunjukkan jarak antara 2 titik di ujung ruas garis tersebut. Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan panjang ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Lalu, saya punya contoh soal, tentukan jarak antara titik A 2,3 dan B 5,5. Seperti ini teman-teman, ada garis contohnya. Penyelesaiannya yaitu pertama, gambarlah garis horizontal melalui A, 2,3 dan garis vertikal melalui B buka kurung 5,5. Kedua garis tersebut berpotongan di C 5,3 hingga terbentuk segitiga siku-siku A, B, dan C. Baiklah, seperti teman-teman bisa lihat di samping saya, itu adalah contoh garis horizontal melalui A 2,3. Lalu yang kedua itu adalah garis vertikal B 5,5, dan yang garis terakhir itu ada di C 5,3. Itu sudah ada garisnya. Dari gambar diketahui panjang ruas garis A dan C sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu BC 5 sama dengan 5 dikurang 3 adalah 2. Berdasarkan teorema Pythagoras, buka kurung AB tutup kurung pangkat 2 sama dengan AC tambah BC pangkat 2. AB sama dengan 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan 9 tambah 4. AB pangkat 2 sama dengan 13. AB sama dengan akar 13.
Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah akar 13. Lalu ada persamaan lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik X dan Y. Pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dibuat disebut pusat lingkaran. Jarak titik-titik X dan Y terhadap titik pusat disebut jari-jari atau radius dan dilambangkan dengan huruf R. Jika titik pusat lingkaran P sama atau A dan B dan jarak titik-titik Q, X dan Y terhadap titik pusat P berjarak R, maka dengan rumus jarak kita akan memperoleh hubungan antara titik Q buka kurung X dan Y, P buka kurung A dan B dan R. Bisa melihat contoh soalnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P buka kurung 2,3 dan melalui titik A 4,5. R itu tadi dilambangkan adalah radius ya teman-teman, jadi itu dia dikatakan simbol R. R sama dengan akar buka kurung X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2. Lalu R sama dengan akar buka kurung 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 5 kurang 3 pangkat 2. R sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. R sama dengan akar 8. 2 akar 2 itu adalah 4 ditambah 2 akar 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah akar 8. Persamaan lingkarannya. R kuadrat. Persamaan lingkaran. R pangkat 2 sama dengan X dikurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Lalu akar 8 pangkat 2 sama dengan X negatif pangkat 2 tambah Y dikurang 3 pangkat 2. 8 sama dengan X kurang 2 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2. Lalu ada sistem koordinat kutub. Koordinat kutub yaitu suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak atau R dan sudut yang sudah ditetapkan. Baik, di atas saya ada contoh soal. Kutub A, P buka kurung R, 40 derajat, B, P buka kurung R, negatif 40 derajat, dan C, P buka kurung R, negatif 990 derajat. Lalu hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Jika sumbu-sumbu pada sistem koordinat kutub dan sistem koordinat kartesius dihimpatkan hingga saling menutupi, maka letak suatu titik pada sistem koordinat kutub yang ditandai dengan pasangan berturut R dan titik pada sistem koordinat kartesius yang ditandai dengan pasangan terurut yaitu X dan Y. Dapat dihubungkan oleh persamaan berikut. Sin sama dengan Y per R, lalu Y sama dengan R sin. Cos sama dengan X per R, dan X sama dengan R per R titik cos. R sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, tan adalah Y per X. Baik, saya sebagai pemateri kedua dalam modul 7 yaitu tentang sistem koordinat. Baik, saya akan menjelaskan contoh penyelesaian pertama, di mana ubahlah koordinat kutub A4 V per 4 menjadi koordinat kartesius V per 4 1 per 4 atau 180 derajat. Di mana penjabarannya sin tangen Y per R atau sin V per 4 atau Y per 4 atau lebih diringkas menjadi Y4 sin V per 4 atau 4 atau lebih disingkat menjadi 1 per 2 akar 2 atau lebih sederhana menjadi 2 akar 2. Kontangan Q dan R atau Q per R cos V per 4 sama dengan X per 4 atau lebih kita sederhanakan X sama dengan 4 titik cos V per 4 sama dengan 4 atau 1 per 2 akar 2 atau lebih disingkat menjadi 2 akar 2. Jadi, koordinat kartesius dari A4 V per 4 adalah A 2 akar 2,2 atau akar 2. Baik, saya akan menjelaskan contoh penyelesaian kedua di mana dengan ubahlah koordinat kartesius A negatif 3,1 menjadi koordinat kutub dengan R lebih besar dari 0 dan kurang dari kontangen dan kurang dari 180 derajat. Di mana R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 atau R pangkat 2 atau buka kurung negatif akar 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 bisa menjadi 4 atau lebih kita sederhanakan menjadi R sama dengan 2. Tangen sama dengan 1 per negatif akar 3 sama dengan negatif 1 per 3 akar 3.
pada tabel tan diperoleh tangen atau negatif 1/3 akar 3 bisa kita ubah menjadi kontangan 150. Jadi, koordinat kutub dari A negatif 3,1 adalah A 2,150. Baiklah, kita akan lanjut dengan kegiatan belajar 2, di mana kita akan belajar atau membahas persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Baik, saya akan menjelaskan tentang persamaan linear, di mana bentuk umum dari fungsi linear adalah f buka kurung x tutup kurung, atau lebih dikenal dengan AX tambah B, di mana A dan B konstan. Jika fx dengan y, maka fungsi linear dapat ditulis menjadi y sama dengan ax tambah b. Bentuk y sama dengan ax tambah b disebut sebagai persamaan linear atau persamaan garis dalam dua variabel x dan y, di mana pangkat dari kedua variabel adalah 1, sedangkan ax tambah by sama dengan c, x dan y adalah atau lebih dikenal atau lebih disingkat dengan bilangan real. Juga merupakan persamaan linear karena dapat ditulis menjadi y sama dengan buka kurung negatif a per b tutup kurung x tambah c per b. Jika B sama dengan 0, kita peroleh AXC. Dan di sini bukan fungsi linear, tetapi tetap merupakan persamaan linear. Jadi dapat kita simpulkan bentuk AX tambah BY sama dengan C merupakan bentuk umum untuk persamaan linear. Fungsi linear dan persamaan linear dalam dua variabel sering dimaknai sebagai dua hal yang sama. Kita menggunakan fungsi linear. Jika kita ingin menekankan konsep fungsi dan relasi pasangan X dan Y, kita juga bisa menggunakannya sebagai persamaan linear. Baik, saya akan membahas tentang penyelesaian persamaan linear dengan dua variabel, di mana penyelesaian dari persamaan linear dua variabel adalah pasangan terurut dari bilangan X dan Y, yang menyebabkan persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya saya menjelaskan tentang contoh soal persamaan linear dua variabel, di mana dengan soal tunjukkan bahwa 4,4 adalah penyelesaian dari persamaan y1/2 x tambah 2, di mana dapat kita rangkum dengan jawaban 4. Yang pertama, gantilah x pada persamaan dengan 4 dan y pada persamaan dengan 4. Yang kedua, bandingkan hasilnya. Dan yang ketiga, jika hasilnya tidak sama, berarti bahwa 4,4 bukan penyelesaian dari persamaan y sama dengan 1/2 x tambah 2. Dan yang terakhir, jika hasilnya sama, berarti benar bahwa 4,4 adalah penyelesaian dari persamaan y 1/2 x tambah 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa y1/2 x tambah 2 dapat kita jumlahkan yaitu 4 menjadi 1/2 buka kurung 4 ditambah 2 itu menjadi 4 sama dengan 4, yaitu artinya hasilnya sama. Jadi benar bahwa 4,4 adalah penyelesaian dari y 1/2 x ditambah 2. Selanjutnya saya akan membahas menggambar persamaan linear dua variabel. Untuk menggambarkan sebuah garis sebagai penyelesaian persamaan linear dengan variabel X dan Y, biasanya diawali dengan membuat sistem koordinat kartesius, yaitu dengan menarik dua garis yang saling berpotongan tegak lurus dari titik asal atau 0. Dua garis tersebut adalah garis horizontal merupakan sumbu X dan garis vertikal merupakan sumbu Y.
Kemudian, untuk menentukan sedikitnya dua bentuk titik itu sebagai penyelesaian persamaan linier dan meletakkannya pada sistem koordinat kartesius. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambar persamaan linier, di mana untuk dapat menggambarkan persamaan garis tersebut akan ditentukan titik-titik yang merupakan penyelesaian persamaan linier dari Y1/2X tambah 2. Terlihat di sebelah kiri saya ada dia garisnya dan di sebelah kanan saya ada tabelnya. Tabel ini adalah penjabaran dari garis ini, lebih kita rangkumkan ke dalam tabel. Terlihat dalam garis ini inilah dia bentuknya. Kalau dia di tabel seperti inilah dia isian dan uraiannya. Baik, kita akan membahas satu-satu. Kalau dia negatif 4, 1/2 buka kurung negatif 4 tambah 2, 0, dapat ditulis dengan negatif 4,0. Kalau dia negatif 2, 1/2 buka kurung negatif 2 tambah 2 sama dengan 1 dapat ditulis dengan negatif 2,1. Kalau dia 0, 1/2, 0 ditambah 2 sama dengan 2 itu dia dapat ditulis menjadi 0,2. Kalau dia 2, 1/2 buka kurung 2 ditambah 2 sama dengan 3, itu solusinya bisa kita tulis jadi 2,3. Kalau dia 4, 1/2 buka kurung 4 ditambah 2 sama dengan 4 dapat ditulis menjadi 4,4. Inilah dia tabel tentang penjabaran Y1/2X tambah 2. Terlihat dari garis persamaan liniernya ini. Di sini ada negatif 4,0, itulah dia kalau dia negatif 4. Kalau dia dimulai dari negatif 2, inilah dia sumbernya, yaitu dapat kita tulis menjadi 2,1. Negatif 2-nya di sini dapat kita tarik menjadi 1. Kalau dia 0, yaitu dapat kita tulis menjadi 0,2. Kalau dia 2,3, inilah dia bentuknya, dan 4,4 inilah dia bentuknya. Jadi dia garisnya harus sejajar, dimulai dari negatif 4 sampai 4,4. Di sini ada 4, negatif 4,0, negatif 2,1, negatif 0,2, 2,3, dan 4,4. Dia narik garisnya itu harus sejajar, tidak boleh mereng. Paham? Selanjutnya saya akan membahas titik potong garis terhadap negatif X dan negatif Y. Negatif X dan negatif Y adalah intercept. Apa itu intercept? Intercept yaitu dua titik garis merupakan titik-titik potong garis dengan sumbu-sumbu koordinat. Intercept negatif X adalah titik di mana garis memotong sumbu negatif X. Sedangkan intercept negatif Y adalah titik di mana memotong sumbu negatif Y. Selanjutnya kita akan membahas persamaan 4X negatif 2Y sama dengan 8, di mana tentukan titik potong garis terhadap sumbu negatif X. X adalah intercept. Untuk Y sama dengan 0, maka 4X negatif 2Y sama dengan 8 menjadi 4X negatif 2 sama dengan buka kurung 0 sama dengan 8, atau lebih disingkat dengan 4X sama dengan 8, atau dapat kita sederhanakan menjadi X sama dengan 2. Yang kedua, tentukan titik potong garis terhadap sumbu negatif Y atau Y sama dengan intercept. Untuk X sama dengan 0, maka 4X negatif 2Y sama dengan 8 menjadi 4. Buka kurung 0, negatif 2Y sama dengan 8. Atau negatif 2Y sama dengan 8, atau Y sama dengan negatif 4. Inilah dia garisnya atau titik potongnya. Terlihat di gambar ini ya. Lihat di gambar ini, inilah dia garis dari titik potong itu.
Selanjutnya kita akan membahas kemiringan atau slope atau lebih disingkat dengan gradien garis. Gradien garis lurus didefinisikan sebagai laju perubahan koordinat negatif Y dari suatu titik pada suatu garis lurus terhadap koordinat negatif X, di mana M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana dapat didefinisikan M adalah gradien, sedangkan Y2 kurang Y1 adalah jarak vertikal antara D1 dan D2, sedangkan X2 kurang X1 adalah jarak horizontal antara titik D1 dengan D2. Selanjutnya kita akan membahas 3 soal. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik 2,1 dan negatif 4,6. Yang kedua, B. Tentukan gradien dari garis yang tegak lurus pada huruf A. Dan yang C. Gambar kedua garis tersebut yang tegak lurus dan melalui 2,1. Ini dia berikut penjabaran dari jawaban soal tersebut. Yang A. Namakan garis yang melalui 2,1 adalah L, sedangkan gradien garis L. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 6 kurang 1 per negatif 4 kurang 2, yaitu bisa jawabannya yaitu 5 per negatif 6. Sedangkan namakan garis yang tegak lurus, garis adalah K. Gradien garis K dapat kita lihat yaitu MK sama dengan negatif 1 per M1, yaitu negatif 1 per 5 kurang negatif 6 sama dengan 6 per 5. Dan yang terakhir, inilah dia jawaban gambar kedua garis tersebut yang tegak lurus dengan melalui 2,1. Terlihat ya nak? Inilah dia contoh jawaban tentang gambar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurhamidah Burpane dengan NIM 855864027. Di sini saya pemateri ketiga akan membahas tentang menentukan persamaan garis yang melalui titik dengan gradien tertentu. Di sini, jika X dikurang Y1 adalah titik pada garis dan XY adalah titik lain pada garis yang sama, maka gradien dari X1 dan Y1 ke XY adalah M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Ini ada contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, 1 dan gradien 3. Penyelesaiannya, Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 sama dengan Y dikurang 1 sama dengan 3X kurang 2 Y kurang 1 3X min 6 Y 3X min 5. Jadi persamaan garis yang melalui titik 21 dengan gradien 3 jawabannya adalah Y sama dengan 3X min 5. Di sini yang kedua yaitu menentukan persamaan garis dengan Y-intercept dan gradien diketahui. Dengan ordinat dari titik di mana garis memotong sumbu Y disebut Y-intercept. Dari garis secara umum, jika garis memotong sumbu min Y-intercept di B, maka titik potong tersebut adalah 0B. Persamaan garis yang melalui titik 0B dengan gradien M adalah Y kurang B M X min 0 Y kurang B MX Y MX tambah B, di mana M adalah gradien dari B adalah titik potong garis terhadap sumbu Y intercept. Yaitu tentukan persamaan garis yang melalui 4 min 2 dan sejajar dengan 2X min 3Y 12. Cara penyelesaiannya, persamaan garis 2X min 3Y 12 dapat diubah bentuknya menjadi min 3Y min 2X ditambah 12, di mana Y sama dengan 2 per 3 X min 4, gradien garisnya adalah 2 per 3. Persamaan garis yang melalui titik 4 min 2 dan sejajar dengan garis 2X min 3Y 12 memiliki gradien 2 per 3. Sehingga persamaan garis yang diinginkan adalah Y min buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan 2 per 3
X min 4 sama dengan Y ditambah 2 sama dengan 2/3 dikali min 8/3. Ya, dengan menjadi 3Y ditambah 6 sama dengan 2X min 8 menjadi 2X min 3Y dikurang 14 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 4 min 2 dan sejajar dengan garis 2X min 3Y 12 adalah 2X kurang 3Y dikurang 14, 0. Ada judul yang ketiga, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. X1, Y1 dan X2, Y2 adalah titik pada satu garis dan XY adalah titik lain pada garis yang sama. Dengan gradien garis dari X1, Y1 ke XY adalah M1 dan gradien garis dari X1, Y1 ke X2, Y2 adalah M2. Sehingga M1 sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1 dan M2 dikurang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 karena titik XY dan X1 Y1 dan X2 Y2 terletak pada garis yang sama, maka gradien garis dari X1 Y1 ke XY sama dengan gradien garis dari X1 Y1 ke X2 Y2 sehingga diperoleh M1 sama dengan M2 atau Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ada contoh soal yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 3, dan 5, 1. Gradien garisnya yang melalui titik 2, min 3, dan 5, 1 adalah cara penyelesaiannya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 1 min 3 per 5 kurang 2 sama dengan 4/3. Persamaan garis yang melalui 2 min 3 dengan gradien 4/3 adalah Y dikurang min 3 sama dengan 4/3 X min 2 atau Y sama dengan 4/3 X min 1/3. Di sini ada judul pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier dan dapat ditulis dalam salah satu bentuk berikut. Yang pertama ada AX ditambah BY kurang C. 2. AX ditambah BY C. 3. AX ditambah BY kurang dari C. 4. AX tambah BY lebih dari C, di mana AB dan C adalah bilangan real dan A dan B tidak keduanya nol. Kemudian penyelesaian pertidaksamaan linier. Penyelesaian dari pertidaksamaan linier adalah pasangan terurut dari bilangan real yang menyebabkan pertidaksamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Contoh soal dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Yang pertama, apakah titik 32 dan 51 merupakan penyelesaian dari 3x min 2 kurang 6? Cara penyelesaiannya yaitu untuk titik 32x diganti dengan 3 dan y diganti dengan 2 sehingga 3 buka kurung 3 min 2 buka kurung 2 kurang 6, di mana 9 dikurang 4 kurang 6 sama dengan 5 dikurang 6, maka benar. Dengan demikian 32 merupakan penyelesaian dari 3x min 2y kurang 6. Untuk titik 51x diganti 5 dan y diganti dengan 1 sehingga 3 buka kurung 5 dikurang 2 buka kurung 1 kurang dari 6. 15 dikurang 2 kurang 6 sama dengan 13 kurang 6. Itu jawabannya salah. Dengan demikian 51 bukan penyelesaian dari 3x min 2y kurang 6. Gambar himpunan penyelesaian dan pertidaksamaan linier adalah setengah bidang koordinat. Untuk menunjukkan bahwa setengah bidang koordinat merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier yang diberikan setengah bidang koordinat tersebut diarsir. Langkah-langkah menggambarkan himpunan penyelesaian AX ditambah BY kurang C sama dengan yang pertama, gambar garis batas AX ditambah BYC dengan bentuk putus-putus merupakan batas dari setengah bidang yang membuat himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Yang kedua, gunakan titik sembarang P buka kurung AB untuk menguji. Biasanya yang lebih mudah digunakan adalah titik 0, 0, di mana P adalah suatu titik pada salah satu dari setengah bidang. Gantikan X dengan A dan Y dengan B pada pertidaksamaan yang diberikan. Yang ketiga,
Jika AB adalah salah satu solusi dari AX tambah BY kurang C, arsirlah daerah setengah bidang yang memuat PAB. Jika AB bukan solusi dari AX tambah BY kurang C, arsirlah daerah setengah bidang yang tidak memuat PAB. Di sini ada contoh soal yang pertama, gambarlah himpunan penyelesaian dari 2X min Y kurang 2. Cara penyelesaiannya, gambarlah garis batas 2X min Y 2, tentukan titik potongnya. Titik potong garis tersebut terhadap sumbu min X, Y, 0 diperoleh X1 di 1, 0. Titik potong garis terhadap sumbu min Y, X0 diperoleh Y min 2, di mana 0 min 2, gunakanlah salah satu titik sebarang untuk menguji. Misal 0, 0. Di sini ada 0, 0 sama dengan 2, 0 kurang 0 kurang 2 sama dengan 0 kurang 2. Maka jawabannya benar. Karena 0, 0 adalah daerah penyelesaian dari 2X min Y kurang 2, maka setengah bidang terarsir yang memuat 0, 0 adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2X min Y kurang 2. Ini adalah contoh gambar dari contoh penyelesaian himpunan 2X min Y kurang 2. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.